Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa Yang pertama, marilah kita panjatkan bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana karenanya kita bisa berkumpul pada hari ini. Berkalinya selawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Umar Pak Mustopo sebagai pengampu mata kuliah kitab siasat, dan teman-teman yang insya Allah selalu berbahagia. Langsung saja dari kelompok 5 dari kami akan mempresentasikan mengenai larangan mengambil hadiah yang tidak sah oleh pejabat. Langsung saja akan saya bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma akhadha ulatul amwali wa ghairuhum min malil muslimina bi ghairi haqqin wali ambil adili ikra juhu minhum kal hadaya allati ya'kudu wa naha bisababil amal. Qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadaya umani bululun marwa Ibrahimun farbiyu fi kitabil hadaya an ibni Abbas radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala umari bululun. Wabil Sahihaini an Abi Umayyah Sa'id radhiyallahu anhu qala istamala Nabi sallallahu alaihi wasallam rijalan minal asdi iqalu lahu ibnu tabi tahiyati ala sadaqati walamma qad bima sekolah ada lakum wadiya ilaiya faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mabala ar-rajuli nasta'miluhu alal mala'il lagi wala Allah wa yaqulu hadalakum wa hada ahdiya ilayya wa hada jalasa fi baiti abihi wal baiti ummihi fayanzuru ayyuhda ilaihi amla waladhi nafsi biyadihi la ya'khudhu minhu syai'an ila ja'a bihi yaumal qiyamati yahmiluhu ala raqabatihi in kana bi ghairi lahu ruhun au bakaratan laha khuwarun au satan tayyun summa rafa'a yadaihi hatta qaina afro tayyib tayhi wa qala Allahumma hal balagtu salah. Selanjutnya akan dibacakan terjemahannya oleh Mbak Reni. Dan tidak diperbolehkan bagi pejabat atau siapapun yang mengelola harta umat Islam untuk mengambil sesuatu dari harta mereka tanpa hak. Maka pemerintah yang adil berhak untuk menuntut pengembalian harta tersebut dari mereka, seperti hadiah yang diterima oleh para pejabat karena pekerjaan mereka. Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, berkata, hadiah para pejabat adalah pengkhianatan. Ibrahim An-Harbi dalam kitab Al-Hadayah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, hadiah para pejabat adalah pengkhianatan. Dalam Sahih Ain dari Abu Hamid Al-Saidi, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Nabi Muhammad SAW menugaskan beberapa orang dari suku Ad yang dikenal dengan nama Ibnu Al-Tabiyah untuk mengurus zakat. Ketika mereka datang, mereka berkata, ini adalah untuk kalian dan ini adalah hadiah untukku. Maka Nabi Muhammad
bersabda, "Apa yang membuat seorang lelaki yang kami tunjuk untuk mengurus pekerjaan kami?" Lalu ia berkata, "Ini untuk kalian dan ini hadiah untukku." Kenapa ia tidak duduk di rumah ayah atau ibunya dan melihat apakah hadiah itu diberikan kepadanya atau tidak? Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangannya, ia tidak boleh mengambil apapun darinya kecuali ia akan membawanya pada hari kiamat, membawanya di pundaknya, apa itu berupa unta yang gemuk atau sapi yang bersuara keras atau domba yang melompat. Kemudian beliau mengangkat tangannya hingga kami melihat kedua ketiaknya yang putih dan berkata, "Ya Allah, telahkah aku menyampaikan? Ya Allah, apakah aku telah menyampaikan?" Beliau mengulanginya sampai 3 kali. Selanjutnya akan dibacakan kesimpulannya oleh Mbak Cynthia. Kesimpulannya, teks ini menekankan bahwa hadiah yang diterima oleh pejabat atau orang yang diamanahi untuk mengelola harta umat Islam harus dipertanggungjawabkan dan tidak boleh diterima sembarangan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengingatkan bahwa setiap pejabat atau individu yang menerima hadiah dalam kapasitas pekerjaannya berisiko menghadapi konflik kepentingan. Penerima hadiah semacam itu gratifikasi dapat menimbulkan keraguan atas integritas dan kejujuran mereka dalam melaksanakan tugas. Dalam hukum modern, gratifikasi merujuk pada pemberian hadiah atau imbalan yang diberikan kepada pejabat terkait dengan kewenangannya yang dalam banyak kasus biasa dianggap sebagai tindakan yang merugikan karena dapat membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang atau bahkan korupsi. Jadi teks ini itu membahas tentang larangan seorang pejabat untuk melakukan tindak pidana seperti korupsi ataupun menerima gratifikasi atau suap. Jadi hal ini bisa masuk ke dalam, jika dalam hukum Indonesia masuk dalam KKN, korupsi dan nepotisme, dan juga implementasinya dalam undang-undang tindak pidana korupsi atau tipikor. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.